warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas sistem informasi bisnis, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang sistem pendukung keputusan atau Decision Support System yang biasa disingkat dengan DSS. Saya sendiri sebagai moderator dengan nama Nabila Zanuba Rahman akan memimpin jalannya presentasi pada kesempatan kali ini, yang akan ditemani oleh teman-teman saya, yaitu Levi Larasati Kusuma dengan NIM 1703211069, lalu ada Tri Wulandari dengan NIM 200-321-10008, Guntur Desa Pratama dengan NIM 200-321-1066. Selanjutnya ada Desi Parawardana dengan NIM 200-321-100-114, dan ada Putri Intansari dengan NIM 200-321-1005, Ilmanus Syifa dengan NIM 200-321-100-119. Untuk selanjutnya, pemaparan materi akan disampaikan oleh teman-teman saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sistem pendukung keputusan, di mana bahasa Inggrisnya sendiri itu adalah Decision Support System, yang biasa disingkat dengan DSS. Nah, DSS ini merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer atau termasuk sistem berbasis pengetahuan atau manajemen pengetahuan. Nah, di sistem pendukung keputusan atau SPK ini mempunyai keputusan yang sangat spesifik, yakni memberikan bantuan kepada para pembuat keputusan manajemen tingkat menengah dan atas dalam membuat keputusan yang sangat penting dengan menggabungkan data-data, model-model dan analisis alat-alat yang kompleks, serta perangkat lunak yang akrab dengan tampilan pengguna ke dalam satu sistem yang memiliki kekuatan besar atau powerful yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang semi atau tidak terstruktur. Oke, selanjutnya yaitu karakteristik dari Decision Support System atau DSS. Beberapa karakteristik dari sistem support system adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membantu pengambilan keputusan dan juga fokus pada manajemen berdasarkan persepsi yang ada. Yang kedua, mempunyai interface manusia atau mesin, yang mana manusia atau user masih memiliki kontrol pada rangkaian proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, mendukung berbagai proses pengambilan keputusan pada pembahasan masalah yang lebih terstruktur, tidak terstruktur, ataupun yang semi terstruktur. Yang keempat, memiliki berbagai subsistem yang terintegrasi dengan sedemikian rupa dan bisa berfungsi dalam suatu kesatuan sistem yang andal. Yang kelima, yang terakhir, dukungan disediakan untuk berbagai level manajerial yang berbeda, mulai dari pimpinan puncak sampai manajer lapangan. Jenis keputusan DSS. Dalam pembahasan tentang Decision Support System di atas, kita menyebutkan tentang keputusan yang terstruktur, semi terstruktur, dan juga tidak struktur. Untuk yang pertama, untuk keputusan yang sifatnya terstruktur adalah suatu kegiatan pengambilan keputusan yang sudah jelas dan dilakukan secara kontinu dan umumnya dilakukan oleh pihak manajemen yang berada dalam tingkatan tersebut. Untuk itu diperlukan adanya informasi yang lebih spesifik, sempit, terjadwal, real-time, detail, internal, dan interaktif dalam menggunakan Decision Support System jenis ini. Contoh DSS jenis struktur adalah keputusan dalam hal memesan barang, menagih utang, mengisi stok produk, dan masih banyak lainnya. Yang kedua yaitu semi terstruktur. Keputusannya akan ditentukan oleh komputer dan sebagian lainnya ditentukan oleh pihak pengambilan keputusan. Untuk itu, hukum informasi yang diperlukan pada keputusan jenis ini adalah data yang lebih fokus, interaktif, real time, internal, dan juga terjadwal. Contohnya yaitu saat mengevaluasi kredit, penjadwalan kegiatan produksi perusahaan, dan juga pengendalian stok baru. Yang terakhir yaitu keputusan tidak terstruktur, yaitu keputusan yang proses penanganannya terasa sangat sulit karena biasanya tidak terjadi secara rutin ataupun pada kondisi tertentu saja. Objek
Proses pengambilan keputusan pada jenis ini akan memerlukan pengalaman dan juga sumber eksternal. Umumnya keputusan pada jenis ini akan terjadi pada manajemen tingkat yang lebih tinggi. Saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang terdapat pada sistem pendukung keputusan. Di mana komponennya sendiri itu ada 5, yaitu data management system, model management system, knowledge base, user interface, dan user S. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang data management system. Data management system merupakan segala aktivitas yang berhubungan dengan pengambilan, penyimpanan, dan pengaturan data-data yang relevan dengan konteks keputusan yang akan diambil. Selain itu, komponen ini juga menyediakan berbagai fungsi keamanan, prosedur integritas data, dan administrasi data secara umum yang berkaitan dengan sistem pendukung keputusan. Berbagai tugas ini dilakukan dalam data management system beserta beberapa subsistemnya yang diantaranya meliputi database management system, repository data, dan fasilitas query data. Kedua, yaitu model management system. Model management system ini merupakan sistem yang menampilkan aktivitas pengambilan, penyimpanan, dan pengaturan data dengan berbagai model kuantitatif yang menyediakan kemampuan analitis untuk sistem pendukung keputusan. Dan untuk knowledge base ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan pengenalan masalah, menghasilkan solusi final maupun sementara. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen proses pemecahan masalah merupakan inti dari komponen ini. Knowledge base merupakan otak dari kelima komponen sistem pendukung keputusan. Data dan model diolah untuk kemudian hasilnya menjadi bahan pertimbangan bagi user dalam mengambil keputusan. Selanjutnya adalah user interface, di mana ini merupakan jalur penghubung antara sistem dengan user, sehingga komponen-komponen sistem dalam sistem pendukung keputusan ini dapat diakses dan dimanipulasi dengan mudah oleh user untuk memberikan dukungan pada pengambilan keputusan. Kemudahan penggunaan dan komunikasi antara user dan sistem pendukung keputusan pada dasarnya merupakan ukuran keberhasilan pada penggunaan itu sendiri. Komponen yang selanjutnya dan komponen yang paling terakhir yaitu user S, di mana user S ini memiliki peran yang sangat penting terhadap sistem pendukung keputusan itu sendiri. Dikarenakan desain, implementasi, dan pemanfaatan sistem pendukung keputusan ini tidak akan efektif jika tidak disertai peran pengguna. Kemampuan, keterampilan, motivasi, dan pengetahuan pengguna ini sangat berperan sebagai pengatur sistem pendukung keputusan, di mana nantinya yang menentukan efektivitas dari penggunaannya ini adalah dari usernya itu sendiri. Selanjutnya, data dalam DDS. DDS dibuat dari subsistem sebagai berikut. Yang pertama, data management subsystem melibatkan database yang mana berisi data yang relevan menurut situasi dan diolah oleh perangkat lunak. Database Management System atau bisa disebut dengan DBMS. Yang kedua, model Management Subsystem adalah sebuah paket perangkat lunak yang mencangkup finansial atau keuangan, statistik, ilmu manajemen atau model kuantitatif lainnya yang menyediakan kemampuan menganalisa sistem bahasa model untuk membuat custom model. Software ini sering disebut sebagai Model Based Management System atau bisa disebut dengan MBMS. Yang ketiga, Knowledge Management Subsystem. Subsistem ini dapat mensupport setiap subsistem lainnya atau acting sebagai sebuah komponen yang berdiri sendiri dan mempunyai kemampuan pengambilan keputusan. Yang keempat, User Interface Subsystem. Pemakaian berkomunikasi dengan dan di perintah-perintah DDS. Yang kelima, Data Warehouse berfungsi untuk memproses data dan menghasilkan laporan dalam bentuk multidimensi yang diperuntuk untuk DDS. Dengan kata lain, DDS membutuhkan data warehouse untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Dan memang DW sendiri dibuat untuk mendukung DDS. Sebuah DDS tergantung dengan yang disupportnya, membutuhkan data warehouse agar dapat menjalankan kerjanya dengan baik.
Dan memang data warehouse sendiri dibangun untuk memenuhi kebutuhan DDS. Selanjutnya yaitu tujuan dari sistem pendukung keputusan. Yang pertama, untuk membantu menyelesaikan masalah semi terstruktur. Yang kedua yaitu untuk mendukung manajer dalam mengambil keputusan dari suatu masalah. Yang ketiga, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu teori pengambilan keputusan. Menurut Wijayanto 2012 dalam bukunya yang berjudul Teori dan Praktek Pengambilan Keputusan mengatakan bahwa teori dasar pengambilan keputusan berkisar pada pengambilan 7 langkah pemecahan apabila seseorang mengalami masalah, yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah dan membuat definisinya. 2. Menggunakan dan mengolah data sehingga tersedia informasi yang lengkap dan terpercaya. 3. Mengidentifikasi berbagai alternatif yang mungkin ditempuh. Menganalisa dan mengkaji setiap alternatif yang telah diidentifikasi. Yang kelima, menjatuhkan atau memilah satu alternatif yang paling baik. Yang nomor 6, melaksanakan keputusan yang diambil. Dan yang terakhir yaitu menilai hasil yang diperoleh apabila sesuai harapan atau tidak. Para ahli teori pengambilan keputusan telah berusaha mengembangkan berbagai konsep ilmiah yang diharapkan dapat membantu para manajer meningkatkan kemahiran mereka mengambil keputusan. Salah satu teori yang dikembangkan yaitu A. Keputusan terprogram. Maksudnya adalah keputusan yang rutin diambil dalam menyelesaikan permasalahan yang pada umumnya sudah lumrah terjadi dalam suatu organisasi. Pengambilan keputusan terprogram dapat efektif apabila memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, tersedianya waktu dan dana yang memadai untuk pengumpulan dan analisa data. 2. Tersedia data yang bersifat kuantitatif. Yang ketiga, kondisi lingkungan yang relatif stabil yang di dalamnya tidak terdapat tekanan kuat untuk penyesuaian terhadap kondisi yang dinamis. Dan yang terakhir yaitu tersedia tenaga terampil untuk memutuskan permasalahan secara tepat, termasuk tuntutan nasional yang harus dipenuhi. Yang kedua yaitu keputusan yang tidak terprogram. Keputusan yang tidak terprogram dominan memecahkan masalah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak bersifat repetitif atau berulang. Tidak terukur dan sulit dikenali bentuk dan dampak. Selanjutnya yaitu tahapan sistem pendukung keputusan. Tahapan di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu definisi masalah. Tahapan ini merupakan proses penelusuran dan pengenalan masalah. Untuk yang kedua yaitu pengumpulan data atau elemen informasi yang relevan. Yang dimaksud dalam tahapan ini merupakan tahapan untuk mengumpulkan semua data-data yang sebelumnya telah ditelusuri. Dan yang ketiga yaitu pengolahan data menjadi informasi baik dalam bentuk laporan, grafik maupun tulisan. Yang dimaksud pada tahapan ini merupakan tahapan di mana data-data dari permasalahan itu dimasukkan, diproses, dan diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah. Pada tahapan ini juga digunakan untuk mencari alternatif atau solusi dari penyelesaian masalah. Dan selanjutnya yaitu tahapan yang keempat, untuk meningkatkan efektivitas bukan efisiensi pengambilan keputusan. Ini merupakan tahapan untuk pemilihan alternatif atau solusi untuk menyelesaikan masalah. Tahapan ini juga merupakan tahapan penerapan dari semua keputusan yang telah diambil. Penerapan DSS pada jurnal Discussion Support System, penilaian kerja karyawan pada perusahaan menggunakan Simple Additive Batching. SAW sering juga dikenal istilah metode penjumlahan teropot. Konsep dasar SAW adalah mencari penjumlahan teropot dan rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalitas matriks keputusan atau berupa X ke suatu skala yang dapat dibandingkan dengan semua ranting alternatif yang ada. Berikut langkah-langkah penyelesaian
SAW. Menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengembangan keputusan yaitu CI. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada kriteria. Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria atau CI. Kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut, atributnya keuntungan atau atribut biaya, sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R. Kemudian hasil proses perankingan yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot, sehingga diperoleh nilai sebesar yang dipilih sebagai alternatif atau AI sebagai solusi. Kemudian dimasukkan rumusnya dengan berikut dan dibuat kriteria di mana C1 sampai C6 merupakan suatu kriterianya seperti C1 kedisiplinan dengan nilai 20, C2 kebersihan dengan nilai 15 dan 100-nya hingga menemukan angka 100. Alternatifnya ada A1 ada Aditi, A2 Joni, selanjutnya Ganang, Haris, dan terakhir A5 Doni. Kemudian dimasukkan berdasarkan kriterianya, lalu dimasukkan ke dalam tabel alternatif dan kriteria, kemudian dihitung dengan matriks. Berikut ada perhitungannya. Hingga akhirnya berdasarkan pengambilan keputusan dengan penerapan DSS metode SAW dalam menentukan penilaian kerja karyawan yang terbaik dapat membantu dan mempermudah perusahaan dalam menilai karyawannya berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, yaitu kedisiplinan, kebersihan, kejujuran, komunikasi, kerjasama, dan tanggung jawab. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa alternatif A2 atau Joni merupakan karyawan berkinerja terbaik berdasarkan perhitungan yang di atas. Kemudian dimasukkan seperti pada rumus di atas ini, kemudian dibentuk sebuah alternatif atau sebuah Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara SIM atau Sistem Informasi Manajemen dengan Decision Support System atau DSS. Yang pertama, perbedaan pertama dari SIM yaitu mendukung pengambilan keputusan yang bersifat terstruktur pada level operasional dan manajemen. Yang kedua, umumnya SIM berorientasi pada laporan dan pengawasan. SIM didesain untuk membantu laporan kegiatan yang ada serta menyediakan pengawasan harian. Yang ketiga, SIM bergantung pada data gabungan dan alur data. Yang keempat, SIM tidak berlaku memiliki kemampuan analisis. Yang kelima, umumnya digunakan untuk mengambil keputusan dengan menggunakan data lampau dan buku. Yang keenam, relatif tidak fleksibel dan lebih memiliki orientasi internal daripada eksternal. Sedangkan DSS, yang pertama, DSS menawarkan fleksibilitas, adaptabilitas, dan respon yang cepat. Yang kedua, DSS dapat bekerja dengan hanya mengandalkan sedikit bantuan, bahkan tanpa bantuan seorang programmer. Yang ketiga, DSS menyediakan bantuan untuk pengambilan keputusan dan masalah yang jalan keluarnya tidak dapat dispesifikasi. Yang keempat, DSS menggunakan peralatan dan model analisis data yang mutakhir. Berdasarkan karakteristiknya, SIM yaitu kajiannya ada pada tugas-tugasnya yang terstruktur, di mana prosedur operasi standar, peraturan-peraturan sebuah keputusan, dan alur informasinya dapat didefinisikan. Hasil utamanya adalah meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya, waktu tunggu, dan dengan mengganti karyawan klerikal. Relevansinya untuk manajer pengambilan keputusan biasanya tidak berlangsung didapatkan, misalnya dengan adanya penyediaan laporan dan akses ke data. Untuk yang DSS, berdasarkan karakteristiknya,
pada kajiannya terhadap pada keputusan-keputusan di mana struktur yang cukup untuk komputer dan alat bantu analitis yang memiliki nilai tersendiri. Hasil utamanya adalah dalam meningkatkan jangkauan dan kemampuan dari proses pengambilan keputusan para manajer. Relevansinya untuk manajer dalam pembuat tool pendukung di bawah pengawasan mereka yang tidak ditujukan untuk mengotomatiskan proses pengambilan keputusan, tujuan sistem atau solusi tertentu. Itu tadi merupakan pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya mengenai sistem pendukung keputusan. Jadi untuk presentasi pada kesempatan kali ini saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan perbuatan maupun kesalahan penulisan. Saya akhiri. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.